guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau cerita dari mulai pertama aku kenal dunia perdietan sampai akhirnya aku pernah sakit dan dirawat dua kali, terus sampai diet yang benar-benar berhasil ya, meskipun belum mencapai berat badan ideal aku, targetnya masih lama banget, tapi aku mau sharing buat kalian supaya jadi pembelajaran kita bersama. Oke, sebelum kita lanjutin ke videonya, lebih tepatnya ke cerita aku gitu kan, subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe, dan selamat datang buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku. Di YouTube ini kalian bakal dapat informasi seputar diet, kecantikan, masker, dan juga review-review menarik lainnya. So buat kalian yang belum subscribe, subscribe. Oke, rasanya aku semangat banget ya untuk bahas tentang diet gitu teman-teman, karena ini bener-bener salah satu konten yang aku sendiri nggak nyangka gitu loh, aku bakalan ngadain konten ini, karena sebelum-sebelumnya aku nggak berpikir untuk bisa di berat badan sampai sekarang ini ya, walaupun masih belum mencapai target gitu kan, itu masih sangat jauh, tapi untuk berada di titik seperti sekarang itu aku sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih banget sama diri aku sendiri, bener-bener super banyak banget terima kasih, karena aku udah bisa konsisten, aku udah bisa melawan nafsu aku gitu kan, seneng banget. Nah, sebelum aku sampai di titik seperti sekarang ini teman-teman, ada beberapa cerita yang mungkin banyak banget kalau diceritain bisa sampai beberapa part atau bahkan sampai kalian bosen dengernya, bener-bener panjang banget. Tapi di sini aku bakalan rangkum sedikit supaya waktunya juga nggak lama dan kalian nggak bosen. Jadi pertama kali aku diet itu karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Gak ada alasan lain selain ikut-ikutan. Belum ada ilmunya sama sekali, aku belum tahu tentang apa-apa sama sekali gitu kan. Yang aku tahu nurunin berat badan, makan dikurangin, nasi dikurangin, dan yang terpenting waktu pertama kali aku ngelakuin diet yang belum tahu apa-apa, aku berpikir untuk ngurangin porsi nasi. Itu aja guys, aku nggak berpikir untuk apa-apa gitu kan, yang penting nasi dikurangin. Nah terus waktu itu aku sempet ngurangin nasi, dan bahkan aku nggak makan beberapa hari gitu kan untuk mencapai berat badan yang turun drastis kayak gitu. Aku udah nggak sampai makan beberapa hari, selama 2 minggu, nggak 2 minggu sih, 1 mingguan lebih kayak gitu. Aku nggak makan dan aku ganti dengan oatmeal. Nah tapi karena emang belum ada pengalaman sama sekali, belum ada ilmu sama sekali, dan waktu itu kayak sok-sokan aja gitu loh ya, sok-sokan aku diet, sok-sokan bakalan berhasil. Mirisnya lagi, si oatmealnya tuh aku tambahin gula sama susu biar manis gitu, karena kan kalian tahu ya rasanya oatmeal itu bener-bener nggak banget, apalagi kalau misalkan buat kalian yang baru pertama kali gitu kan, itu bakalan rasanya kayak aneh, terus juga mungkin bakalan langsung muntah kayak gitu. Jadi di situ aku berpikir untuk gimana caranya aku bisa makan oatmeal ini yang katanya bagus buat diet. Aku tambahin gula dan susu, dan itu bener-bener manis banget, parah manis banget, dan di situ kayak yang enak aja gitu loh. Aku berhasil nih, aku udah nggak makan nasi sama sekali, aku bakal turun berat badan dalam waktu yang cepat. Setelah beberapa hari aku cek berat badan aku emang agak menurun teman-teman, dan di situ aku seneng banget, kayak udah ya ampun bisa gitu loh, ya ampun gue bisaan gitu kayak gitu-gitu, dan bener-bener seneng banget. Terus di situ aku ngejalanin diet yang bener-bener ekstrim, aku nggak makan nasi, terus juga cuman makan sayur sama lauk-lauknya doang kayak gitu, rencang sangunanya. Di situ aku ganti lagi dengan oatmeal, tapi lagi-lagi aku kasih gula dan susu di si oatmealnya. Ya, otomatis yang namanya kalori itu naik banget gitu kan, dan bener-bener waktu itu aku belum tahu apa-apa. Tapi lama-kelamaan di situ aku ngerasa bosen kayak gitu, terus berpikir aku nggak mungkin ya untuk lakuin ini selamanya gitu loh. Karena ya yang pertama makan oatmeal terus manis, lama-kelamaan juga jadi giung, jadi sebel gitu kan, pusing seperti itu. Nah terus di situ aku berhenti. Itu udah turun berat badan sekitar 2 atau 3 kiloan, aku nggak tahu. Di situ aku berhenti untuk lakuin diet itu. Terus gak lama kemudian aku makan seperti biasanya, jadi kayak yang bener-bener balas dendam banget. Udah beberapa minggu nggak ketemu nasi gitu kan. Nah di situ aku makan sampai bener-bener nasi tuh gak kebayang banget, gila. Sekali ngambil nasi tuh ada 4 sendok centong nasi, sampai bener-bener perut tuh begah banget, engap.
di situ kayak balas dendam, makan semua, kayak seblak, bakso, mie ayam, batagor, semuanya aku makan gitu kan. Dan di situ aku berpikir berat badan aku masih tetap. Tapi teman-teman, ternyata setelah aku cek dan aku timbang lagi, dia naik lagi dong. Naiknya tuh sampai 4 kiloan kalau nggak salah. Dan itu bener-bener kayak yang la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, gitu ya. Mungkin lah ya, dalam beberapa hari ini naik badannya tuh drastis. Tapi ya itu karena tadi belum ada pengalaman dan belum ada pengetahuan sama sekali. Terus sampai di situ aku berpikiran lagi untuk ngelakuin diet. Tapi kali ini aku minum kayak jamu-jamuan gitu loh teman-teman. Jamu-jamuan yang katanya bikin cepet kurus, yang bikin bakar lemak tuh cepet kayak gitu. Dan aku minum itu setiap hari, 1 hari 2 kali. Itu bener-bener rutin banget selama kurang lebih 1 minggu. Yang rasanya bener-bener pahit banget, meleleh, ketar hidungnya, warna teh. Aku inget banget aku minum yang seperti itu. Dan setelah itu aku sakit. Di situ udah ngerasa pusing, terus juga badan tuh nggak enak, udah panas kayak gitu. Tapi aku lanjutin minum itu. Di situ kayak ngerasa mudah-mudahan aku minum jamu ini tuh aku bisa turun berat badan kayak gitu teman-teman. Jadi di situ aku walaupun agak enak, agak nggak mau gitu kan, tapi aku tetap harus minum itu supaya berat badan aku berkurang. Nah alhasil setelah beberapa minggu, sesudah aku merasakan kayak pusing, terus badan gak enak, panas-panas, akhirnya aku sakit yang bener-bener sakitnya tuh lebih parah gitu loh. Sampai mau jalan pun nggak bisa karena pusing banget, dan itu bener-bener kesiksa banget. Nah jadi akhirnya aku stop minuman itu. Tapi setelah aku stop bener-bener kayak ngedrop banget, dan sampai-sampai bener-bener nggak bisa bangun sama sekali gitu kan, karena ngerasa pusing. Dan bener-bener pusingnya tuh gak mau cengkat, aku bahasnya gak mau berdiri gitu kan, setiap berdiri pasti pusing. Terus karena emang aku gak kuat sama kondisi aku yang seperti itu, akhirnya puskesmas, ke rumah sakit. Di situ benar-benar udah disangkanya tuh kena penyakit mah, kena tipes. Itu benar-benar kayak ngebuat aku kok bisa, karena sebelum-sebelumnya aku nggak ada riwayat sakit itu teman-teman, dan alhamdulillah sehat gitu kan. Tapi baru sekarang sakit lama, mah, tipes. Terus waktu itu benar-benar kayak yang harus dirawat gitu, dan beberapa hari, 3 hari dirawat. Itu tuh HB aku kurang, HB aku turun. Itu masih belum kepikiran dari konsumsi minuman yang aku minum gitu loh. Nah setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, itu tuh masih biasa aja dan nggak baikan sama sekali. Di situ aku kayak dikasih tahu sama dokternya, Neng sebelumnya pernah minum apa aja sampai demahnya tuh udah bener-bener ya gitulah ya. Terus ini udah ada tipes juga. Nah sampai akhirnya aku kepikiran, sebelumnya aku emang konsumsi jamu itu. Dan akhirnya aku bilang aku konsumsi itu. Terus ya katanya emang efek dari minum-minuman seperti itu tuh emang gak bagus gitu loh, dan bisa menyebabkan, lebih parahnya tuh kalau misalkan dikonsumsi secara terus-menerus dan setiap hari, bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya. Dan alhamdulillah waktu itu emang sempat ketangani gitulah ya, sempat bener-bener cepat banget. Jadi masih bisa diobatin ya, walaupun harus sampai 1 bulan kalau nggak salah aku sakit dan bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, lemes. Terus juga emang berat badan turun, tapi dengan cara sakit aku gak mau. Setelah itu pulang, selang beberapa bulan gak ada kapok-kapoknya, aku konsumsi itu lagi. Aku makan makanan yang pedas kayak bakso, seblak, ya pokoknya yang pedas-pedas kayak gitu. Itu bener-bener aku nggak berpikir 2 kali. Jadi aku kira ya udah sembuh aja gitu loh ya, aku nggak bakalan masuk lagi rumah sakit. Tapi di situ ternyata aku ngerasain hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, pusing, terus juga panas, kayak yang mau muntah, tapi nggak jadi. Akhirnya aku harus kembali dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian kedua itu bener-bener aku kayak kapok, aku nggak mau diet lagi, mau gemuk mau enggak, aku nggak bakalan diet lagi, yang penting sehat gitu aja. Tapi alhamdulillah dari udah hampir setahun lah ya, kejadian itu udah hampir setahun, dan selama 1 tahun ke belakang aku nggak pernah yang namanya diet kayak gitu. Sekarang baru ngejalanin diet, dan alhamdulillah berhasil berkat diet defisit kalori dengan cara pola hidup sehat. Alhamdulillah berhasil, udah loss 10 kg. Alhamdulillah banget, seneng banget. Kayak setiap masalah tuh pasti ada hikmahnya gitu kan. Tapi karena emang waktu aku menjalani diet itu belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan sama sekali, jadi ya mungkin itu berdampak pada kesehatan aku.
Jadi teman-teman ya, buat kalian yang pengen ngelakuin diet, kalian harus tahu dulu, pokoknya kalian harus bener-bener cari tahu dulu gitu loh, diet yang benar, diet yang sehat, dan diet yang gak menyebabkan kalian tuh tersiksa sampai jatuh sakit itu kayak gimana, yang pokoknya yang bikin kalian tuh seneng ngejalaninnya. Jadi jangan asal turun berat badan tapi kalian gak mentingin kesehatan kalian gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar aja. Di video kali ini juga aku mau share cerita aku yang bener-bener aku nggak mau ngulanginnya lagi. Mudah-mudahan itu pertama dan terakhir gitu kan. Jadi ya buat kalian yang sekarang pengen diet, coba deh cari dulu diet yang bener-bener sehat, yang nggak bikin badan kalian tuh drop, apalagi sampai harus ngorbanin nyawa kalian kayak gitu kan. Jadi apa salahnya kalau misalkan kalian mau belajar tentang diet? Ada banyak kok di YouTube yang tentang cara defisit kalori, diet yang seperti apa yang harus dijalanin supaya sehat dan kita enjoy ngelakuinnya, itu banyak banget. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita aku, dan buat kalian yang belum subscribe, aku minta banget dukungan kalian semua dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifin loncengnya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.